Begitulah kondisi orang yang melakukan dosa. Kalau dia biarkan dirinya terjun dalam dosa, semua manusia bisa berbuat dosa. Tapi kalau dia biarkan dirinya terus dalam dosa tersebut, bahkan dia pelihara dan dia kembangkan bahkan dosa-dosa tersebut, maka dia pasti sangat dekat dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup banyak jenis-jenis ancaman tersebut, seperti kacaunya rumah tangga, nakalnya anak, bangkrutnya usaha, segala macam peringatan dari Allah, bahkan penyakit yang menimpa tubuh kita, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa ini kata ulama ibarat seperti racun. Kalaupun kita punya satu gentong susu sehat sebenarnya, susu tersebut anggaplah susu steril yang sangat sehat, tapi kalau ditetesin satu tetes racun sudah cukup untuk merusak susu itu semuanya. Itu ibaratnya dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat dilimpahkan kepada kita. Termasuk Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kita di hari ini. Dan sering kami bahasakan di banyak pengajian, kalau Allah masih memberikan umur kita di hari yang kita hidup, ini adalah hari emas kita. Kesempatan sekarang kita akan masuk amalan yang ketiga. Ini kan dari 40 amalan pelebur dosa, yaitu melakukan amal-amal kebaikan, sibuk dengan amal-amal kebaikan. Nah, memang buku-buku umumnya, kalau memang buku itu bukan buku induk, hanya buku sekedar konsumsian umum orang supaya semua muslim bisa membacanya, biasanya penulis cuma meringkas-ringkas seperti ini. Tapi kita akan penjelas nanti dengan syarah atau penjelasan ya. Jadi beliau mengatakan, penulis di sini Syekh Mahmud Misri hafizahullah, melakukan amal-amal kebaikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Hud, surah nomor 11 ini ya, ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya semua perbuatan-perbuatan baik, maksudnya perbuatan baik dalam pandangan agama. Kalau kita biasa bilang amal-amal soleh ya, itu pasti akan menghapus dosa-dosa perbuatan yang buruk. Kita jelaskan dulu ayat ini karena cuma poin ini saja ditulis, kita akan tekan nanti dalam syarah atau penjelasan dengan dua hal dari ayat Hud surah nomor 11 ayat 114 ini. Adanya yang pertama, adanya motivasi untuk selalu sibuk dengan amal soleh. Al-hasanat maksudnya perbuatan-perbuatan baik. Kemudian yang kedua adalah menjauhi semua perbuatan dosa. Disebutkan al-hasanat perbuatan baik, as-sayyi'at dosa-dosa. Baik, ini mungkin kurang lebih yang diangkat oleh penulis. Saya coba akan berikan penjelasan lebih jauh. Apa itu amal soleh, ya, jenis-jenisnya. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mudah untuk konsisten menikmati dan mengerjakan amal soleh itu. Baik, dalam amal soleh ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berlomba-lomba, teman-teman. Bersaing satu sama yang lain dalam amal soleh. Kalau kita lihat teman kita azan, dia sudah di masjid, kita harus sama dengan dia. Nah gitu. Kalau perempuan muslimah saya sudah tahu temannya muslim ini pakai jilbab, dia juga ikut. Kita bersaing di situ. Tapi saingan positif, kita bukan berharap hilang dari dia nikmat itu, tidak. Kita merasa kok dia bisa, saya nggak bisa. Itu perintah Allah. Dengan adanya perasaan untuk bersaing dalam amal soleh ini, kita akan selalu konsisten menjaganya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, bisa dibuka ayatnya itu ya, dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 148. Itu potongan ayat. Fastabiqul khairat. Kata Allah, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Teman-teman jangan hanya nonton pada saat melihat orang di dekat kita sedang beramal soleh. Saya kasih contoh. Misal Anda lagi naik mobil, di lampu merah ada orang miskin lagi minta. Anda lagi duduk di sebelah, teman Anda lagi nyetir mobil. Pada saat orang miskin itu mendekat, mungkin teman Anda sudah mengambil uang. Anggaplah misalnya 100 ribu, 50 ribu rupiah, 10 ribu rupiah diambil sama dia. Untuk dia berikan ke orang tersebut. Jangan sampai kita terbisikkan oleh syaitan, ya udah teman saya udah bantu udah. Loh, sekarang dia bantu, dicatat buat siapa pahalanya? Buat dia.
Terus kenapa kita cuma lihat? Ambil uang, kasih juga. Kan gitu. Atau ada orang cuma bilang, tuh orang miskin tuh bantu. Oh, temannya bantu, dia diam aja. Ini unik ini. Ya. Keliru di sini. Karena dia lihat orang lain dapat pahala, dia biasa aja. Sama dengan ada orang dapat peluang dunia, ini peluang bisnis nih, untungnya bisa sekian miliar. Ya udah, lu aja yang ambil deh. Misalnya nggak usah. Loh kok lu nih? Kenapa kamu nggak ikut masuk? Gitu kan? Kenapa nggak ambil? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita bersaing. Dan dalam hal ini kita harus lihat orang-orang yang berprestasi. Kita kalau mau berprestasi teman-teman harus melihat orang yang berprestasi baru bisa. Kalau kita mau prestasi tapi lihatnya orang pengangguran, nggak bakal bisa. Manusia sensitif teman-teman. Jangan bilang saya tidak terpengaruh. Tangan saya sekarang kalau saya pegang kain meja ini sama dengan teman-teman pegang, kita langsung bedain keras atau lembut kan? Seketika. Telinga kita bisa bedain ini intonasi suara keras atau lembut seketika. Mata kita bisa bedain ini terang atau gelap seketika. Semua bisa. Hidung kita bisa bedain ini wangi busuk seketika. Lidah kita bisa bedain ini manis asam seketika. Jadi jangan bilang oh saya tidak terpengaruh, nggak bisa. Pengaruhnya besar. Makanya Allah bilang fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba tapi ingat dalam hal kebaikan. Cari orang-orang yang berprestasi dalam kebaikan tersebut, kemudian segera ya mengikuti mereka. Sebelum terlambat, ya sebelum terlambat. Juga Allah berfirman dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 133. Ini ayat selanjutnya ya. Al-Imran surah nomor 3 ayat 133, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegas kalian, berlumba-lumba kalian ya kepada pengampunan Tuhan kalian. Kalau ada dosa segera taubat supaya tidak kena hukuman dari pelanggaran itu. Dan kejarlah surga, sibuk sekarang beramal kebaikan agar nanti di surga derajatmu tinggi, gitu kan? Yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa atau orang yang patuh. Saya ingin berbagi teman-teman, di hari kiamat nanti, semua orang akan meninggal ya. Sehebat apapun Anda menjaga kesehatan, ajal datang mati. Bruce Lee ahli bela diri sehat nggak? Mati nggak? Mati. Contoh saja. Supaya mudah difahami gitu kan. Artinya bukan saya bilang oh kalau gitu kita nggak usah olahraga. Enggak, olahraga bagian daripada memberikan hak jasad. Nanti kan kita sebutkan jenis-jenis amal soleh yang bisa kita kerjakan. Dari yang wajib, dari yang sunnah, bahkan yang mubah pun bisa berubah menjadi sunnah kalau kita niatkan. Nanti akan kita kasih dalam contoh-contoh materi setelah ini gitu ya. Tapi kita harus engah nih kalau ada batas waktu kita di dunia. Nggak mungkin kita hidup terus. Dan kalau seorang hamba akan meninggal, di waktu itu, di tempat itu dia akan meninggal bagaimanapun keadaannya. Apakah dia duduk, apakah dia berdiri, apakah dia ditabrak mobil, apakah dia ya keracunan, apa saja sebab yang jadi ceritanya manusia. Tapi dalam teori agama, ajalnya datang. Di waktu itu, di tempat itu, dia akan meninggal dunia. Nah, sebelum datang masa kematian itu, jangan sampai kita nyesal teman-teman. Kalau sudah mati, dia nyesal nanti. Betul-betul kita akan menyesal dan kata para ulama orang yang nyesal pada hari kiamat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu orang kafir karena tidak beriman sama Allah, tidak ikutin syariat Nabi Muhammad SAW, maka mereka bisa masuk neraka. Ini nyesal, coba dulu saya masuk Islam, gitu kan? Kemudian orang musyrik, orang yang berbuat syirik besar kayak orang-orang kafir Quraisy Mekah dulu, mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah, mereka tahu Nabi Muhammad adalah Nabi dan mereka tidak mau beriman. Kemudian orang-orang munafik, pura-pura Islam, kedoknya saja. Seperti di masa Nabi SAW ada namanya Abdullah bin Abi Salul. Namanya Abdullah tapi kepala munafik. Ya, kisahnya cukup panjang. Kalau anda mau baca Abdullah bin Abi Salul cukup banyak. Ini pemimpin orang-orang munafik. Dan surah Al-Munafikun bicara tentang orang munafik itu turun kepada orang ini. Golongan ini golongan pertama yang akan menyesal abadi. Kenapa? Karena mereka masuk neraka, Allah selalu tambahkan dengan kata-kata khalidina fiha, kekal selamanya. Jadi sekali disiksa, disiksa terus selamanya. Dan orang yang mengatakan, neraka, apa sih neraka itu? Kadang-kadang dijadikan bahan olok-olok. Tidak usah jauh-jauh kita bicara neraka, terlalu jauh neraka itu. Ambil korek gas saja, kecil, nyalain, taruh jempol kita di situ. Hitungan detik, panas gak? Kalau 1 menit mateng tangan kita.
Luka bakar harus operasi sekian butuh puluh juta atau ratusan juta. Itu pun belum tentu bisa kembali sempurna lagi. Ini baru korekas, jadi nggak usah bahas neraka. Ini dulu nih. Kena silet dikit sakit nggak? Kena beling kakinya sakit nggak? Keseleo. Kadang-kadang bahkan kena rematik, demam, nggak bisa bergerak. Terus mau bahas masalah siksa yang besar di akhirat. Ini bahaya sekali nih. Golongan kedua yang menyesal di akhirat adalah orang yang hidupnya penuh dengan dosa tidak mau tobat-tobat. Melanggar aja terus. Tiap hari dari dosa ke dosa yang sama bahkan lebih berkembang daripada itu. Bukan cuma dia kerjakan sendiri, dia ajak orang lain kerjasama untuk mengerjakan dosa-dosa itu. Ya. Kalau ada orang zina, dia sendiri. Tapi itu sudah salah, dia harus segera taubat. Tapi ada orang tidak, dia ajak teman-temannya semua ditraktirin zina. Ini dosanya lebih berat lagi. Ini kalau tidak sempat taubat, nyesal hari kiamat. Kenapa? Karena dia akan masuk neraka dulu. Timbangan dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Walaupun dia tidak kekal, tapi berat karena tidak ada kematian di neraka. Nah, golongan yang ketiga, ini yang kita titik beratkan, adalah penyesalan sebagian orang-orang beriman yang sudah masuk surga. Udah masuk surga tapi masih nyesal. Nyesalnya kenapa? Karena banyaknya peluang amal soleh yang tidak dikerjakan. Itu nyesal juga tuh. Misalnya, antum, ini contoh, maaf bukan saya menyalahkan, tapi kalau misal amalan sunnah, biasa amal sunnah kita anggap remeh ya, kan cuma sunnah, sholat malam, sholat tahajud, sholat duha, zikir pagi petang, baca berapa ayat, ini kan sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa kan. Tapi kalau misal contoh, ada orang yang tidak sholat malam tadi malam, dosa kan? Enggak dosa, tapi dia akan nyesal nanti. Kenapa? Karena yang sholat malam tadi malam itu sudah cukup beda derajat dia sama yang tidak sholat ini antara langit sama bumi. Saya ingatkan sebuah riwayat masalah ini atau dua buah riwayat. Di masa Nabi SAW dalam hadis sahih disebutkan oleh Al-Mundri dalam kitab Targhib Tarhib beliau dan juga disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, katanya ada 3 orang masuk Islam dari satu suku Arab. Kemudian 3-3-nya numpang di rumahnya Talha bin Ubaidillah, tokoh yang sedang kita bahas nih ya. 3 orang ini subhanallah tamunya yang baru masuk Islam ini berjalan beberapa waktu, yang satu ikut perang mati syahid. Jalan beberapa hari saja, yang kedua ikut perang mati syahid juga. Berjalan beberapa waktu setelah itu, yang ketiga mati. Subhanallah 3-3 masuk Islam meninggal semua di rumah Talha. Yang ketiga tapi matinya bukan mati syahid. Mati biasa di atas ranjang, ajalnya datang meninggal. Talha bin Ubaidillah dimimpikan oleh Allah SWT 3 orang ini yang paling tinggi derajatnya di surga dan paling depan berdiri itu yang terakhir meninggal, yang bukan mati syahid. Baru orang yang kedua mati, baru orang yang pertama meninggal. Talha terganggu dengan ini. Dalam pikiran Talha apa? Orang yang mati syahid pasti lebih tinggi dong derajatnya. Kok bisa yang mati biasa di ranjang itu lebih tinggi derajatnya? Dia lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, begini kejadiannya nih. Tolong jelasin ke saya, gimana caranya memahami ada orang yang tidak mati syahid tapi mengalahkan derajat orang yang mati syahid. Kata Nabi SAW sambil senyum mengatakan, wahai Talha, mana kau dari sholatnya, zikirnya, sedekahnya beberapa hari itu? Jadi kalau kita diberikan lebih nih, kita umur 35, teman kita 35, sama-sama ya hidup, sama-sama beramal soleh, anggaplah ideal, dua-duanya soleh atau soleha. Tapi si A yang 35 tahun meninggal duluan 3 hari, si B 3 hari kemudian baru dia meninggal. 3 harinya ini sudah cukup membedakan derajat mereka. Ini akan lebih tinggi. Jadi satu peluang amal soleh jangan disia-siain, itu luar biasa. Riwayat yang kedua, masih di masa Nabi SAW, riwayat sahih juga, ada 2 orang bersahabat dekat. Subhanallah, yang satu ikut perang mati syahid, yang satunya sepekan pas, sepekan, disebutkan hadis sepekan, satu Jumat ke Jumat yang lain, meninggal dunia tapi mati biasa. Waktu sahabatnya mati syahid disolati oleh Nabi SAW pekan lalu, setelah sholat dikuburkan segala macam, di pekan depannya temannya yang mayit ini, yang mati syahid itu, meninggal juga, disolati juga sama Nabi dan para sahabat. Apa kata Nabi SAW? Saya mau tanya kalian. Nabi tanya para sahabatnya setelah sholat di jenazah yang kedua ya, yang mati biasa. Saya mau tanya kalian. Ini sekarang, kira-kira menurut kalian perbandingannya sama temannya yang meninggal pekan lalu, bagaimana? Semua sahabat itu fahamnya apa? Yang mati syahid pekan lalu pasti lebih tinggi. Mereka bilang, ya Rasulullah, semoga saja orang ini bisa mencapai derajat temannya yang pekan lalu meninggal. Karena mereka yakin pekan lalu lebih tinggi derajatnya.
Kata Nabi SAW, ketahuilah demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, sungguh jenazah yang baru kita solati derajatnya lebih tinggi daripada yang meninggal mati syaitan lalu, itu jaraknya antara langit sama bumi, karena dia sempat ibadah seminggu saja. Ini mahal sekali. Jadi selama ada kesempatan amal soleh teman-teman jangan ditunda-tunda. Karena itu tadi saya bilang, ini kita sepakat, ini real kita, ini tujuan utama hidup memang itu. Jangan keluar dari situ. Kemudian ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, badiru bil amali fitanan kakita al-lail al-mudlim. Segera beramal saleh, berlomba-lomba kalian dalam beramal saleh sebelum datang fitnah-fitnah, musibah, ujian, gempa bumi, longsor, ya, apalah segala macam, perubahan politik yang terjadi, peperangan, sebelum datang semua itu. Seperti potongan malam yang gelap. Hari ini aman, besok ribut misalnya. Misalnya hari ini tenang, besok longsor, besok gempa, besok tsunami dan segala macam. Bisa terjadi. Kata Nabi SAW, segera beramal saleh mumpung masih tenang, udara oke, kita masih sehat. Ayo tuh masjid yang azan kenapa gak didatangin? Hayya 'alas shalah, ayo salat, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Ini muadzin cuma ucapin panggilan itu dari Allah, karena muadzin semua seluruh dunia, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, panggilannya sama kan? Berarti dari Allah, itu cuma mereka cuma perantara saja. Jawab panggilan ini sebelum menyesal nanti. Kata Nabi SAW, segera ya, beramal saleh sebelum datang ujian-ujian yang seperti potongan malam yang gelap. Lalu beliau menjelaskan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsiku kafiran. Ada satu masa di mana bisa saja orang itu di pagi hari mukmin, sore harinya sudah murtad, sudah kafir. Atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dia bisa juga sore hari mukmin tapi paginya besoknya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia memperjualbelikan agamanya untuk keuntungan dunia. Jadi Nabi SAW suruh, ayo segera beramal, jangan sia-siakan. Karena kalau kita sia-siakan, justru nanti tidak bisa kita mengerjakannya lagi. Ya, saya bahkan teman-teman, ini saya pribadi, saya cuma berbagi. Saya coba tanamkan dalam diri saya, di saat ada kesempatan beramal, maka saya anggap itu amal terakhir saya. Selalu jadikan itu begitu. Misalnya azan nih, sholat, udah anggap ini adalah sholat terakhir saya. Bisa saja kita tidak hidup lagi setelah itu. Makanya Nabi SAW itu kalau imami sholat sebelum takbir, beliau kadang-kadang ya, tidak seterusnya, kadang-kadang ucapkan sallu salatal muwadda'ah. Sholatlah kalian dengan sholat perpisahan. Anggap setelah salam mati. Saya kasih contoh rasional. Kalau ada orang, misalnya insya Allah tidak ada di sini, tapi ada orang sakit, sakitnya sudah kronis, kemudian dokter bilang, ini sekitar setengah jam lagi Anda sudah akan meninggal nih. Dari penyakit ini, medis ini sudah meninggal. Kira-kira di saat itu, kalau dia masih punya kesempatan sholat, khusyuk enggak? Nah, sebentar lagi mati. Semua sayangnya, kita lebih percaya sama dokter. Nanti dokter bilang sudah mau mati, nah baru dia percaya. Padahal teori agama sudah harus tunggu dokter bilang mau mati. Ini detik ini bisa setiap saat di antara kita yang lagi ngomong, saya bisa saja meninggal, Anda bisa meninggal. Itu bukan doa, tapi kalau ajal datang selesai, habis semuanya. Di saat itu akan terjadi penyesalan-penyesalan karena orang tidak segera dalam beramal soleh. Jadi jadikan amal soleh itu teman-teman yang sempat kita kerjakan itu amalan terakhir. Amalan terakhir. Saya punya beberapa pengalaman yang saya terus sesali gitu, karena fahami gini teman-teman, ini kaidah sederhana. Amal soleh itu kalau sekali luput dari kita, nggak bisa kita ulangi. Misal contoh tadi subuh ada yang tidak sholat di masjid misalnya. Dia kalau dengar misalnya, saya sebutkan ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia akan dapat perlindungan Allah sampai subuh besok lagi. Misal dia termotivasi mau kerjakan. Pertanyaannya, bisa nggak dia memundurkan waktu kembali subuh lagi untuk dia kerjain? Udah nggak bisa. Jangan itu. Orang kalau masbuk sholat, ya, sekarang dia sholat duhur masbuk 1 rakaat. Beda-beda pahalanya antara orang yang datang takbiratul ihram sama orang yang masbuk 1 rakaat, itu beda.
Sekarang kalau dia mau kejar kembali, dia bisa bilang nggak sama imam, imam sebentar kembali dulu takbiratul ihram, saya mau dicatat dari awal. Udah nggak bisa. Apa maksudnya? Kesempatan ibadah itu nggak bisa terulang. Kalaupun terulang berarti nextnya itu ibadah yang setelahnya, misalnya sholat duhur yang setelahnya, tapi duhur yang itu di waktu itu tercatat Anda masbuk 1 rakaat, nggak bisa terulang. Kalau dosa kita masih punya tiket tadi VIP taubat, buat dosa sekian tahun taubat dibersihin, iya. Nah, perbedaan nanti di surga itu adalah antara orang yang tidak buat dosa sama orang yang banyak buat dosa. Karena kalau orang yang buat dosa dia cuma dapat pembersihan dosa, tidak tinggi derajatnya. Orang yang amal soleh ini dia tinggi derajatnya karena sibuk dengan amal. Orang lain lagi zina 3 jam, dia lagi baca Quran 3 jam. Beda, waktu yang sama. Ini dia taubat setelahnya. Oke, bersih dari dosa zina 3 jam tadi. Tapi kan kosong 3 jam dari amal soleh kan? Nah, yang beramal soleh ini dicatat, itu yang menjadikan derajat tinggi di surga. Dan nyesal teman-teman karena penentuan derajat nanti fase di surga itu hanya bisa ditentukan sekarang. Gak bisa nanti, kalau nanti enak. Udah saya mau derajat itu ya Allah, apalagi bisa negosiasi. Kayak sekarang di dunia bisa bayar, naik. Oh gak bisa. Yang nentukin itu sekarang. Maka harus hati-hati. Baik, kita lebih dalam masuk teman-teman sekalian ke ini penutupannya dari bahasan kita sebenarnya, jenis-jenis ibadah ya, kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yang wajib, ini harus Anda prioritaskan. Sholat 5 waktu, perhatikan ya, dia harusnya berkumpul tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Nah ini namanya khusyuk ya, gitu. Jadi usahakan Anda sudah tahu 5 waktu itu sudah, kalau perlu kita sudah pakai alarm atau pengingat sekarang azan gitu kan. Udah, ini kalau sudah azan clear, selesai. Saya akan langsung sholat, gitu kan. Dan supaya tidak kehilangan pahala maksimal dan nanti membuat kita menyesal kalau kita tidak dapat, pertemukan 3 hal tadi. Tepat waktunya. Jangan wudu atau misalnya jangan ke masjid kalau sudah imamnya takbiratul ihram, pasti kehilangan 1 rakaat. Kan itu. Jadi bagaimana caranya? Wudu sebelumnya, ke masjid pas sebelum azan misalnya, atau pas azan, sehingga kita tidak kehilangan tadi 1 rakaat. Karena 1 kali luput ini nggak bisa diperbaikin. Yang kedua tepat gerakan. Jaga semua gerakan yang diajarkan oleh Nabi SAW dari takbiratul ihram, kemudian ruas tulang belakang yang harus rata, ya, mata ke tempat sujud dan dibuka. Itu kan sunnah-sunnah Nabi SAW ya. Jangan ditutup matanya. Ya, apalagi sholat sir, sholat duhur, asar, kecilin suara. Tutup mata, baca dalam hati, tidurlah. Gitu kan. Lah iya. Jadi sholat sir itu, kecilin suara duhur sama asar. Sir itu artinya kecilin suara, bukan hilangin suara. Baca yang kita dengar sendiri. Ya, mata dibuka. Kata Nabi SAW, Allah terus memandang wajah seorang hamba selama matanya di tempat sujudnya. Jadi kita buka mata itu. Ya. Kemudian yang ketiga, jaga bacaannya. Baca dengan tenang, bacaannya benar, dan saran saya untuk menyempurnakan mengerti artinya. Kan doa iftitah itu setiap sholat dibaca. Masa sudah sekian belas tahun tidak tahu artinya? Al-Fatihah, Inna a'tayna wal asri kul wallahu ahad. Masa enggak tahu artinya? Kalau tahu artinya kita tahu, oh Allah lagi berfirman ini ya. Itu. Jadi kita tahu. Contoh, itu jadi kita bisa baca ruku, doa i'tidal, doa di antara 2 sujud, doa tahiyat, tahu artinya, baca. Karena itu terulang terus kan. Kalau perlu kita hafal sehingga selalu terbayang pada saat kita sedang baca. Nah itu contohnya. Ini amal wajib. Sama kalau tiba Ramadan, maksimalkan tuh untuk betul-betul mengejar pahala di situ. Zakat, hitung yang benar. Haul 1 tahun dan nisab 85 gram emas. Tidak boleh luput. Harus on time keluarkan. Kalau perlu lebihkan. Haji, kerjakan. Wajibnya sekali seumur hidup. Tapi kalau punya kemampuan setiap tahun haji, kejar terus keutamaannya. Orang pulang haji bersih seperti baru dilahirkan oleh ibunya kok. Uang yang dikeluarkan besar-besar diganti sama Allah. Semua uang yang dikeluarkan di jalan Allah diganti. Dalilnya surah 34 surah Sabah ayat 39.
Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Yang kalian infakkan semua jalan Allah pasti akan diganti. Ya, jadi fokus amal-amal wajib ini. Di rukun Islam, syahadat sudah, tinggal sholat, kemudian zakatnya, puasa Ramadan dan hajinya. Fokus di sini, maksimalkan ini. Kemudian baru kita masuk yang kedua, amalan sunnah. Nah, amalan sunnah ini jangan selalu terkurung dengan bahasa kan cuman sunnah. Nah, tidak boleh. Sunnah pun perintah. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya, sesungguhnya tidak ada yang aku lebih cintai dari hambaku daripada dia mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang aku wajibkan. Lalu kata Allah SWT, dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah, ya, solat sunnah, kalau tadi solat ya, solat qobliyah, solat ba'diyah, duha, solat malam dan seterusnya, puasa Ramadan dengan puasa Senin Kamis, puasa sunnah, zakat dengan sedekah, haji dengan umrah, kata Allah sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, mata yang dia gunakan untuk melihat, tangan untuk menjamah, kaki untuk melangkah. Dan kalau dia meminta ampun kepada aku maafkan, kalau dia minta aku akan terima. Nah, itu amalan sunnah. Kejar ini, dikerjakan. Cari amalan sunnah yang teman-teman belum praktekin, baca keutamaannya tadi, ingat ya, keutamaannya baca, kemudian terapkan. Dan dalam menerapkan amal ibadah, dipaksa. Paksa. Kalau teman-teman tidak paksa mulai malam ini sholat malam, nggak akan sholat sampai mati. Syaitan nggak mau buku amal kita terisi. Baca keutamaannya, bunyiin jam bekernya atau alarm, bangun sholat malam. Paksa. Mulai dari 2 rakaat dulu nggak apa-apa. Ya, tapi sudah punya ilmu keutamaannya. Kerjakan step by step sampai kita maksimal nanti. Misalnya sholat malam dari 2 rakaat, jalan seminggu, 2 minggu, oke, naik 2 rakaat lagi, terus sampai nanti maksimal 11 rakaat. Tinggal setelah itu konsisten menjaganya. Yang ketiga, ini yang digarisbawahi. Kita punya kesempatan banyak sekali menambah amal-amal soleh kita dengan hal-hal yang mubah. Mubah itu kalau dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Seperti makan, minum, tidur, mandi, ya. Ini kan semua mubah. Selama halal boleh. Boleh kita makan, boleh kita minum, boleh tidur, boleh mandi, ya. Olahraga. Nah, ini semua mubah. Tapi kita bisa mengubah hukum mubah menjadi sunnah. Gimana caranya? Dengan niat memberikan hak jasad. Jadi makan bukan cuma lapar nih, langsung makan selesai. Enggak. Ada banyak di situ kan, makan tangan kanan, baca bismillah, ada banyak pahalanya di situ. Dan diniatkan yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan rasa lapar itu Allah, yang pandu kita menghilangkan lapar adalah Allah. Maka kita niat untuk memberikan hak jasad, karena yang membuat kita lapar sekarang sang pencipta. Tubuhmu lagi butuh loh untuk diisi nutrisi, oke, makan. Nah, kalau kita niatkan memberi hak jasad, maka dapat pahala. Tidur 5 jam, 6 jam. Mungkin kalau anak-anak sampai 8 jam mereka tidur, maka ini ya sama, kita niatkan tidur untuk memberikan hak jasad. Kemudian setelah itu juga mandi, bukan hanya hilangin gerah, tapi memang memberikan hak jasad, karena yang menciptakan kita Allah, ciptakan gerah itu Allah, dan juga yang bisa mempertahankannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang memandu kita untuk menghilangkan gerah dengan mandi adalah Allah, maka Allah pun memberikan kita kalau habis mandi segar, niatkan berikan hak jasad. Nah, seperti itu kita bisa ubah yang mubah menjadi sunnah. Nah, cukup banyak amal-amal yang lain teman-teman, contohnya ini contoh saja. Kata Nabi SAW dalam hadits, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'um linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang bisa memberikan manfaat paling besar pada manusia yang lain. Perhatikan di sini, Nabi SAW tidak bilang memberikan manfaat kepada sesama muslim, bukan. Kepada manusia, siapapun dia, kita disunnahkan untuk memberikan manfaat kepadanya. Selama itu adalah hal yang bermanfaat. Kita misalnya berbuat baik sama tetangga non muslim, memang itu perintah agama. Kita tidak boleh mengganggu, nggak boleh kita katakan ini tetangga saya Nasrani, matiin lampunya, nggak boleh. Masak makanan berikan lebih, tetap senyum sama dia. Boleh bertetangga, boleh berteman, boleh partner bisnis, boleh semua. Dalam agama yang dilarang cuma satu, mendukung ibadah mereka. Itu saja. Selama bukan ibadah mereka. Kalau ibadah, lakum dinukum waliyadin. Kan itu Allah bilang, la aqul ya ayyuhal kafirun, katakan orang kafir, la abudu ma ta'budun. Saya enggak ikutin ritual kalian. Wala antum abidun wa ma'bud. Kalian juga tidak usah ikutin ritual saya.
Diulangi lagi, wala ana abidum ma abadtum, saya enggak akan ikut-ikut ritual kalian, wala antum abidun ma abad, kalian juga tidak usah ikut ritual kami. Lakum dinukum waliyadin, kalian punya agama, kami juga punya agama. Clear. Tapi kalau silaturahim keluarga, bantu orang susah, bisa kepada orang non muslim. Enggak ada masalah. Selama bukan dukung ibadahnya saja selesai. Makanya pernah terjadi gempa di Jogja beberapa tahun yang lalu, ada beberapa ibu-ibu pengajian saya mengatakan, Ustaz, bisa nggak kita bantu Ustaz, perbaikin jalannya, sarana prasarana. Oh boleh, walaupun mereka orang non muslim, nggak ada larangan dalam Islam. Berikan manfaat kepada mereka. Yang tidak boleh kalau bangun tempat ibadahnya kita ikut bangun gereja, jangan. Itu lakum dinukum waliyadin. Gitu. Mereka juga tidak usah nyumbang buat bangun masjid kita, nggak perlu, kan gitu. Kemudian kata Nabi SAW, wa ahabbul amali ilallahi ta'ala sururun tudkhilu ala muslim. Dan ketahuilah amal yang paling Allah cintai, ini tambahan amal soleh nih, engkau memasukkan rasa gembira ke dalam hati seorang muslim. Ini semua orang bisa, nggak butuh modal. Dia tanya kabarnya, dia berikan saran kalau butuh saran. Ini amal yang paling Allah cintai, memasukkan gembira dalam hati muslim. Orang-orang terdekat kita, suami istri, gembirakan suami, gembirakan istri dengan tutur kata yang santun, dengan jaman tangan yang ramah, tatapan mata yang syahdu, royalitas, ya, memberi, saling memberi hadiah. Ingat, loyalitas hanya datang dari royalitas. Ya. Royal dulu, orang lain loyal. Mau loyal nggak dikasih gimana ceritanya? Ya. Pasti loyalitas muncul dari royalnya orang, dermawannya, kasih, bagi, seperti itu. Makanya masukkan rasa gembira kepada anak-anak kita, kepada orang tua, kepada orang terdekat, sesama manusia, masukkan kegembiraan dalam hati mereka. Kemudian yang tiga, kata Nabi SAW, au takshif anhu kurbah, atau engkau menghilangkan masalah yang sedang dia hadapi. Kemudian au taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi utang-utangnya. Ini amal soleh semua. Kemudian au tatrud anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa laparnya, traktir orang, beri makan. Ini amal yang luar biasa pahalanya. Kemudian kata Nabi SAW setelah menyebutkan semua jenis amal-amal tadi tambahan selain yang wajib dan yang sunnah-sunnah, ini ada tambahan-tambahannya, ya. Selain tadi yang berhubungan dengan sunnah, yang berhubungan dengan yang sholat wajib, puasa wajib, kan gitu. Nah, selain daripada rukun Islam dan sunnah-sunnahnya ini, ada sunnah-sunnah yang lain yang banyak pahalanya. Kata Nabi SAW, la'in atau li'an amshi ma'akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid, ya'ni masjidil Madinah syahra. Ketahuilah, kata Nabi SAW, aku memenuhi hajat saudaraku muslim. Satu orang minta tolong ditemanin kemana, dia mau menyampaikan satu masalah, dia mungkin supaya kita bisa dengarin, berikan solusi. Kata Nabi SAW, aku penuhi satu hajat saudara muslimku, lebih aku cintai atau lebih besar pahalanya daripada iktikaf di masjid ini 1 bulan, di Masjid Nabawi. Tahu kan iktikaf, orang ikat diri 1 hari full sampai besok. Ramadan kan 10 terakhir Ramadan. Itu kan berarti kita dapat sholat 5 waktu on time, kita dapat doa antara azan dan iqamah, kita dapat zikirnya dan segala macam. Satu paket itu memenuhi hajat satu orang muslim. Lebih Allah cintai daripada, lebih Nabi SAW cintai daripada iktikaf di masjid beliau 1 bulan. Itu jangan dianggap remeh saat orang minta tolong ini, minta tolong itu. Sisi yang lain, kalau ada kesempatan nanam pohon penghijauan, ada program pemerintah penghijauan, tanam pohon itu. Ya, pohon ini pahalanya besar sekali. Kata Nabi SAW kepada seorang wanita namanya Ummu Ma'bad. Kebetulan ada pohon-pohon di situ banyak. Nabi tanya, yang tanam ini wahai Ummu Ma'bad, muslim atau kafir? Kata Ummu Ma'bad, muslim ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, fala yagrus, tidak ada seseorang yang menanam. Fala yagrusul muslim garasan, tidak ada seorang muslim yang menanam satu pohon tanam saja. Fayaqulu minhu insan, kemudian ada manusia yang ambil manfaat dari pohon itu, wala dabbah atau hewan melata, wala tayr atau burung, illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah, kecuali akan jadi sedekah buat dia sampai hari kiamat. Kenapa enggak tanam pohon? Kasih ke pesantren mana, ke masjid mana, di lingkungan kita tanam pohon-pohon yang bermanfaat. Mungkin pohon buah, orang ambil hasilnya silahkan. Kalau pohonnya lagi berbuah jangan dibungkus kresek supaya tidak diambil orang, ya. Bagi saja. Hadis riwayat Muslim, ya. Dan cukup banyak, ya.
Seperti misalnya juga membantu para janda, anak yatim. Kata Nabi SAW, as-sa'i alal armar wal masakin. Orang yang sengaja mencari dan memenuhi kebutuhan para janda, para orang-orang yang susah, cukup banyak di pinggir jalan. Ibu-ibu dorong gerobak, bawa anak kecil, tidak pakai sendal. Jangan lewat cuma lihat saja, itu peluang amal soleh. Antum harus lihat setiap orang yang buat pelanggaran agama atau orang yang sedang butuh bantuan, ini kantong amal soleh, jangan dilewatin. Mampir sebentar, langsung berhenti kasih uang, gitu kan? Atau langsung kalau dia berbuat salah, rangkul dia, bukan untuk dimusuhi pelaku dosa, rangkul. Kesempatan kita menjadi penyebab dia hidayah, lalu kita dapat pahalanya. Itu juga termasuk. Kemudian juga ya ada hal-hal cukup banyak ya, diantaranya tadi saya belum singgung tentang masalah ini, mungkin kita tutup dengan ini, pinjaman, utang piutang, ini pahalanya besar sekali. Kata Nabi SAW, siapa yang memberikan utang kepada orang atau tenggang waktu atau memaafkannya, maka dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Di mahsyar nanti dia dapat naungan. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang, maka dia akan dapat sedekah senilai uang itu sampai jatuh tempo. Misal antum pinjamin orang 1 Januari, jatuh tempo 1 Februari. Dari mulai 1 Januari kita pinjamkan 10 juta, berarti mulai hari itu kita seperti sedekah 10 juta. Kali 31 hari kan, Januari 31 hari. Berarti investasinya 10 juta, dapatnya 310 juta. Pahalanya begitu. Ya. Kemudian kalau lewat dari jatuh tempo, kata Nabi SAW, orang yang punya utang belum bisa bayar, pemilik piutang bilang begini, udah gak apa-apa deh, saya kasih lagi tenggang 1 bulan. Di bulan Februari, kata Nabi SAW, di bulan selanjutnya, setelah lewat jatuh tempo yang dia berikan tenggang, dia seperti sedekah 2 kali lipat. Jadi sama 20 juta tiap hari. Kalau utang itu belum dibayar sampai 10 tahun, berapa banyak pahalanya? Ada sebagai penutup, ada 2 jenis investasi dalam Islam ya. Ada investasi teman-teman yang antum bisa ambil keuntungan. Kalau istilah-istilah syariat kita, ada mudharabah bagi hasil, ada murabahah. Murabahah itu beli putus. Saya nggak punya uang mau beli mobil, saya datang kepada seorang saudara saya muslim, tolong beliin saya mobil itu ya. Oke Ustaz, saya beliin 200 juta tapi saya jual sama Ustaz 220 ya. Dari awal akad transaksi, dicicil 1 tahun, 2 tahun, boleh. Namanya murabahah. Ya. Tapi ada jenis investasi yang tidak ada keuntungan. Tidak boleh, kalau keuntungan jadi riba, itu utang piutang. Itu investasi, tapi murni panen pahala di akhirat nanti. Nah ini poin penting. Baik, sekian banyak teman-teman, sekian amal-amal soleh, tapi ini diantaranya, tapi saya rasanya sudah mewakili, terutama tadi ya, kalau amal wajib kita sudah tahu, amal sunnah kita sudah tahu, tapi amal mubah bisa berubah menjadi sunnah kalau diniatkan untuk memberikan haknya jasad tadi ya, makan, minum, itu juga nilai pahala luar biasa. Sama juga saya tambahkan 1 poin lagi, selalu punya niat dalam amal soleh. Kalau mau tidur malam nih, niat untuk sholat malam, niat walaupun belum bangun. Karena kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin, siapa niat untuk mengerjakan 1 amal soleh walam ya'malha, dia belum sempat kerjakan, kutiba lahu hasanatun kamilah, dicatatkan baginya 1 pahala lengkap. Jadi kita niat sholat malam, kebablasan bangunnya azan subuh, tidak sempat sholat malam, dapat 1 pahala sholat malam karena sudah niat sebelum tidur. Fa'in amilaha, kalau dia kerjakan, dia bangun, dia kerjakan, kutiba lahu asyru adha'afiyah, akan dilipat gandakan 10 kali lipat, ila 700 difin sampai 700 kali lipat, ila adha'afin sampai kelipatan yang banyak. Jadi niatkan, keluar rumah saya akan sedekah, ya. Sebentar kalau saya ke kantor, saya akan sholat duhur di masjid yang di sana. Kita sudah niatkan dapat 1 pahala, dikerjakan sampai 700 kali lipat pahalanya. Ini kesempatan pelipat gandaan pahala tersebut. Baik, ini insya Allah materi kita. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.